Melingkur lahire NU, ijo-ijo benderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU, yang ulama NU, Tanfidia pelaksana NU, GP Ansor pemuda NU, Fatayat pemudi NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Akil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan kepada seluruh warga Nahdiyin dimanapun berada, sehingga saat ini kita dapat melakukan hari lahir NU yang ke-89 dalam rangka menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Mari kita perkuat, kita pertahankan nilai-nilai, prinsip-prinsip ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah kita warisi dari para aulia, para ulama, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, yaitu Islam yang membawa hidayah, Islam yang membawa peradaban, Islam yang membawa akhlakul karimah, Islam dinul ilmi wal thaqafah, Islam dinul adabi wal hadarah, Islam dinul tamaddun wal insaniyah. Kami menghimbau agar seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, dari pengurus besar sampai wilayah, cabang, MWC, ranting, anak ranting, dan di setiap masjid, mari kita mengadakan tasyakur kepada Allah atas peringatan ke-89 lahirnya Nahdlatul Ulama dengan melakukan berbagai kegiatan tahlil, istighothah, maulid Nabi, dan kegiatan-kegiatan amal sosial, baik itu yang bersifat khitanan massal atau kesehatan atau kebersihan lingkungan. Mari kita sukseskan hari lahir ke-89 ini agar kita menunjukkan kepada semua bahwa kita Nahdlatul Ulama umat Islam yang berperadaban, berbudaya, dan berakhlak. Kepada seluruh warga Nahdiyin, mari kita panjatkan doa kepada Allah Ta'ala agar senantiasa Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada Nahdlatul Ulama di saat-saat kita menghadapi segala tantangan, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, baik yang melakukan kegiatan-kegiatan yang anti Nahdlatul Ulama, anti prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun kelompok yang sekuler, liberal. Mari kita perkuat Nahdlatul Ulama tetap menjaga keseimbangan dengan tawasud, tawazun, dan i'tidal dan tasamuh. Pada prinsipnya, kita Nahdlatul Ulama mempunyai 2 amanah, amanah diniyah dan amanah wataniyah. Amanah diniyah kita jaga, kita perkuat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Islam yang kita sebarkan dengan melalui transformasi budaya, transformasi ilmu pengetahuan, dan amanah wataniyah yaitu komitmen NU semenjak dulu, sekarang, dan seterusnya. NU akan selalu menjaga, memperkuat keutuhan, keselamatan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan menghargai kebinekaan. Oleh karena itu, sekali lagi Nahdlatul Ulama menyongsong 100 tahun ini, mari kita jadikan sebagai contoh Islam yang mutamaddin, Islam yang mutahaddir, Islam yang moderat. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama menjadi contoh Islam di dunia ini, melihat keadaan situasi umat Islam di Timur Tengah yang sedang dilanda krisis moral, krisis budaya, krisis akhlak. Alhamdulillah, umat Islam Indonesia berkat adanya Nahdlatul Ulama tetap menjunjung tinggi tawasud, tawazun, tasamuh, toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Inilah kekuatan Ahli Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua dan menuntun kepada kita semua ke arah jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala.
Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eman Suryaman, Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, mengucapkan selamat Harlah NU yang ke-89. Semoga NU lebih berjaya lagi dalam kiprahnya di berbagai hal. Wabil khusus NU di Jawa Barat, kami sebagai Ketua PMNU Jawa Barat sedang banyak mengedepankan program-program, diantaranya khususnya adalah bidang pendidikan. Kenapa kami menyampaikan soal bidang pendidikan? Karena melalui pendidikanlah sumber daya manusia itu akan lebih meningkat atau lebih baik, maka akan merubah juga tata kehidupan masyarakat dimanapun berada. Wabil khusus adalah keluarga besar Nahdliyin yang sebelumnya kita ini warga Nahdliyin kaum sarungan, pesantren-pesantren di mana didirikan oleh para ulama, para kiai sebelum Indonesia merdeka, didirikan bukan di tengah kota tetapi di tempat-tempat mewah alias mepet ke sawah. Kenapa didirikan di kampung-kampung jauh dari perkotaan? Karena dulu para ulama, para kiai kita tidak sepaham dengan gerakan Belanda, gerakan penjajah yang selalu ingin mengkerdilkan, menjajah bangsa kita yang saat ini menjadi bangsa Indonesia. Pada saat itu gerakan-gerakan daripada para alim ulama lewat pesantren membuat satu kekuatan-kekuatan yang tentunya harus jauh daripada perkotaan untuk supaya tidak terpantau oleh kolonial Belanda. Alhamdulillah berhasil, maka para ulama kiai mengadakan pergerakan-pergerakan sampai akhirnya pun berdirilah negeri ini diawali ketika pertemuan para alim ulama di Makassar untuk menginginkan sebuah negara Darussalam, bukan negara Islam, bukan juga negara agama, tetapi negara Darussalam. Dan alhamdulillah saat ini berdirilah negara Republik Indonesia yang rahmatan lil alamin sesuai dengan cita-cita para ulama, para kiai pada saat itu. Untuk itu maka pendidikan adalah sesuatu yang harus wajib kita bersama-sama perjuangkan di berbagai bidang, baik itu pendidikan informal yang ada di pesantren yang sudah didirikan sebelum Indonesia merdeka, dimodifikasi saat ini dengan berbagai macam perkembangan zaman, sampai dengan berdirinya juga sekolah-sekolah formal dari juga sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, SMK ada di pesantren. Bahkan saat sekarang PBNU sudah mempunyai program yang sudah disepakati dan disepahami pada saat pertama untuk mendirikan perguruan tinggi di keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan saat ini sudah berdiri. Kami ucapkan terima kasih karena di Jawa Barat pun sudah berdiri. Barangkali untuk yang digagas PBNU ini adalah yang pertama, yaitu tempatnya yang kami adalah di Cirebon, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, mewakili Jawa Barat. Dan alhamdulillah dengan pendidikan tinggi Universitas Nahdlatul Ulama sudah berdiri ini, masyarakat di Jawa Barat khususnya
ini sangat memberikan apresiasi yang sangat mendalam, sehingga para pengurus cabang, MEC, ranting, bahkan juga dari pelosok-pelosok yang paling jauh dari perkotaan sekarang sudah menguliakan putra-putrinya kepada Universitas Nahdlatul Ulama, membuktikan bahwa ini Universitas Nahdlatul Ulama adalah sebuah universitas yang sangat dinantikan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan yang di Cirebon, rektornya adalah Bapak Profesor Dr. Said Akil Sirot, sekaligus Ketua Umum PBNU. Kami sekali lagi ucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama. Semoga kita terus tingkatkan dunia pendidikan yang akan memperbaiki tata kehidupan masyarakat, baik dari segi religius maupun segi-segi lainnya, yang dapat meningkatkan dan mendesain bangsa Indonesia lebih maju dibanding bangsa-bangsa lainnya. Sekian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.